Kenapa orang suka membicarakan orang lain? Karena takut dibicarakan dirinya. Karena masih riya level 2. Apa riya level 2? Takut dipakecein orang. Padahal ciri-ciri pecinta Allah, la yakhafuna laumata la'im. Pencinta Allah, wali-wali Allah tidaklah goyang, tidaklah takut dengan cacian orang yang mencaci, dengan gunjingan orang yang menggunjing, dengan prasangka orang yang berburuk sangka. Mereka tidak takut. Tidak ada rasa takut orang. Sebab kalbunya hanya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Allah? Allah bertanya, ayuhibbu, apakah senang ahadukum seorang kamu ayyakula lahma akhih, memakan daging saudaranya yang maitan, yang mati. Iko bukan daging kambing. Ada mayat terbujur di rumah, tuak makan daging, lebar nih. Nanti satu saat pasti ada di antara kita yang Allah bukakan mata batinnya. Ketika ada seorang ustadz buya, kawan di surau kah, di sosial media kah, membicarakan orang lain, terpandang pada diri mereka itu sedang memakan bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ikhwatan, walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, yo takana ada yang tahun lalu 2 tahun lalu 2 tahun lalu guru ambo, guru kita bersama Syekh Mudo, Syekh Angku Mudo Sawir masih hidup, dan beliau berang-berang kamu. Hanya beliau dek gara-gara buya mengaku Angku Mudo, tapi awak lebih muda darinya. Panggilan beliau Angku Mudo, tapi awak lebih muda dari beliau. Batu Angku Mudo, dek gara-gara buya 3 kali beliau ngecek. Awak alun-lalu sebulan nih. Apa salah Ambo buya? Mau tanya ke beliau. Dek gara-gara kaji buya, orang minta kaji setiap malam, minta talqin dan baiat tariqat setiap malam. Itu kata beliau. Ambo yang tadinya agak grogi jadi galak aja. Beliau pun tersenyum, lelah tapi bahagia. Beliau akhirnya menyaksikan orang-orang kita senang belajar zikir. Itu yang dimimpikan beliau sejak kami dahulu datang. Akhirnya orang Minangkabau dan sekitarnya mulai asik, mulai suka ngaji zikir. Tidak takut lagi disebut gila, tidak lagi takut disebut ahli bid'ah. Yang suka membid'ahkan jalan terus, kita jalan terus, ya, nggak ada urusan. Makanya kalau bermajelis, berkomunitas, cari komunitas yang steril. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menerima semua perbedaan, menghargai bisa. Jadi tips supaya pede beramal, pede bermanhaj, percaya diri bertorikot, majelisnya majelis orang torikot. Siapa yang berkalam begini? Maulana al-Imam Khalid An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Torikotnya Syekh Angku Mudo. Kata beliau, la tujalisul munkirin. Banyak orang yang
sok-sok hatinya toleransi dengan perbedaan, tapi ternyata di tengah perjalanan terkena arus. Kata beliau Imam Khalid, janganlah engkau duduk bersama orang yang suka ingkar. Dulu kan belum ada Facebook, ya nah? Belum ada Instagram, belum ada YouTube. Itu kalau diteruskan, tidak usah dengarkan ingkarnya orang yang mengingkari, baik di YouTube, baik di Facebook, baik di WA. Tidak usah didengarkan. Kalau yang didengarkan kritik ilmiah. Kalau inkar hasidin, orang hasad, orang jahil, itu nggak usah didengarkan. Tapi kalau kritik kita terima. Cuma ada kawan kritiknya mencaci samu, ini keceknya saya mengkritik tapi isinya mencaci maki, saya mengkritik tapi isinya menggibah. Maka kami entah bersyukur entah bersedih, ya. Walaupun dapat kembali, sebenarnya waktu bulan Sya'ban kami datang ke beliau, hari ke-7 kami ke sana, ya, dan ikut mengikrarkan untuk melanjutkan gelar Syekh Muda, Angku Muda kepada anak beliau yang kini yang di situ, ya. Kalau orang yang tak suka juga. Dari dulu orang yang tidak senang ingkar, kita jalan terus, ya. Satu keikhlasan yang diuji, tidak berbuat karena kata orang, tidak meninggalkan karena kece orang. So kaji kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, ya Allah engkau tujuanku dan ridhamu yang aku cari, bukan ridha manusia. Kece orang beko kalau wak madeliku, itu riak tu. Kalau ikut kaji wak kece orang di luar beko, itu orang-orang riak meskipun kajinya setinggi langit, ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, Pak Wali Negari, kira banyak wali di Tarang, nah. Ada wali negari, ada wali jorong. Tapi yang lebih dahsyat di Taram ku adi wali Allah, Syekh Ibrahim Mufti dan Syekh Muhammad Nurdin. Dan alhamdulillah kini yang memimpin di Surau Tua Buya Arif, ya. Beliau diam-diam ternyata mengamalkan banyak thariqat, meskipun secara kemursidan thariqat Syatariyah, tapi dari ayahandanya Syekh Jamil, ya. Syekh Jamil beliau ngambil Samaniyah, ngambil Naqsyabandiyah. Guru kami dahulu laitaqna Datuk Sati Piladang. Nah muda-muda nak tahu, nan tua-tua nak tahu. Awak nak tua-tua, nah tapi awak tahu juga. Datuk Sati Piladang pasti banyak yang tahu. Oyah Sati. Syekh Angku Muda Syawir sangat menghormati beliau dan menyebut beliau sebagai gurunya. Beliau punya anak namanya Abia Darwis. Itu ngaji dulu di Taram kepada ayahanda Buya Arif, Syekh Jamil Asy-Syattari An-Naqsyabandi. Kami pun ngaji kepada beliau. Jadi kalau beliau ngambil dari ayahannya atau dari murid ayahnya, ambo pun mengambil dari murid ayahnya. Artinya kami pun saling berkait secara keilmuan. Apalagi kepada Syekh Angku Muda Syawir, kami pernah mengambil thariqah Samaniyah dan Muhammad Yaman. Jadi dua thariqah, ya. Dan thariqat Saman itu terdiri dari 3 thariqah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Lalu oleh Maulana Imam Muhammad bin Saman beliau sebut Muhammadiyah, tapi belakangan kita mendengarnya dengan sebutan Samaniyah, ya. Dan orang Taram berbicara ilmu zikir sudah biasa, ya. Alhamdulillah, meskipun cik dua ada yang mencemeh. Memang negeri awak negeri pencemeh, negeri kato-kato kecek orang, banyak kecek. Jadi kalau tinggal di kampung, telinga harus tabah Pak Wali, ya,
Pak Wali paling jadi korban setiap hari. Awalnya wali negari, kalau tabah telingonya jadi hatinya jadi wali Allah di negari. Amin rabbal alamin. Tadi ayat yang dibaca oleh qari kita berkaitan dengan akhlak dan juga berkaitan dengan ilmu hakikat. Ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Mungkin kita baca ayat 12-nya. Sebelumnya, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Syekhul Masyayikh Syekh Ibrahim Mufti dan murid-muridnya, pencintanya, keluarganya, keturunannya, Syekh Mudo Sawir Naqsyabandi As-Samani, Syekh Jamil, dan para masyayikh yang tidak kita sebutkan satu persatu, sadatina ahli tariqah as-sufiyah, ahli tariqah الثمانية والنقشبندية والشطارية وجميع طرق الصوفية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat itu bukan untuk menyindir orang. Ayat itu untuk diri kita. Jadi setelah mendengar ayat ini, jangan membayangkan kawan yang habis pasang status, ya? Jangan sindir tetangga atau kawan majelis yang kurang sepaham. Ayat ini untuk kalbu kita masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, iman itu di dalam kalbu yang berisi percaya kepada Allah. Maka Allah sedang ingin menyapa orang-orang yang di kalbunya ada iman itu. Ijtanibu, jauhilah. Ijtanibu apa artinya? Jauh-jauhlah. Dari apa? Katsiran minadh-dhann. Katsiran dari kebanyakan zan. Katsir banyak. Zan prasangka. Zan itu artinya apa? Prasangka, rasu-rasu, bukan rasu. Kalau rasu bahasa Arabnya dzauq. Rasu-rasu, kiro-kiro itu zan. Tapi perhatikan kalimatnya. Katsiran minadh-dhann. Banyak berprasangka. Berarti ada prasangka yang boleh. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian zon itu, prasangka itu dosa. Itsmun itu beda dengan zanbun. Kalau zanbun, zanab mirip dengan tolang ekor. Zanbun besoknya ada ujungnya ke belakang. Tapi kalau itsmun langsung terasa saat itu juga. Maka perhatikan kalau kita melanggar ayat itu, mulai gelisah di hati. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian daripada zon itu itsmun. Berarti kalau dibalik, sebagian dari zon itu tidak itsmun, tapi ta'atun, birrun, baik. Yang buruk itu apa? Itulah yang disebut su'uzzan. Su'uzzan. Jangan salah fokus nak. Su'uzzan, buruk, zon, prasangka. Masalah ini bukan masalah ibu-ibu, bapak ya, tapi muncul di surau-surau. Orang surau baru dapat zikir, baru suluk sekali atau ambil talqin zikir, basebok je orang baru, bapicing matu, barasa-rasokan orang, ditarget orang. Pajaku kajinya alun sampai leh. Lai sebok orang begitu? Atau awak pernah begitu? Nampaknya kita pernah begitu. Termasuk nanu ngecek kini gua.
Piciang matu, geleng-geleng kepala ya nak? Itu hati-hati. Itu zonnya orang bertariqah. Kalau zonnya orang politik jelas Abdul Fadli zon namanya kan. Kakanda waktu di Bogor tuh. Zonnya politik, prasangka politik, tapi zonnya orang tarekat dosanya lebih besar karena bawa-bawa zikir, bawa-bawa makom, bawa-bawa makom, bawa-bawa wali, bawa-bawa tarekat. Itu nambayu. Itu masalahnya semua majelis. Maka kemarin malam tadi kami di Kota Nampe di Talang, kita candai seorang jamaah kalau bahasa salaman ada zonnya. Baca kalau salaman pakai suzon. Bentuk salamannya Pak? Tangan belah tancik. Jo guru salam begitu. Itu ndak elok. Itu buruk sangko ke guru. Salam mereka untuk apa? Basile supaya kalau ada kaji buruk ada orang tu nak masuk kawak. Ya nak? Kalau guru bawa kaji buruk guru. Kalau jo guru masalam lapehen. Nah, terima kedua-duanya. Nah, itu bagian dari zon. Jadi jangan pakai zon kepada guru. Elokkan zonnya, husnuz zon. Nah, nanti kelihatan dari gimmick, dari gestur badan itu terlihat. Ya, jadi kalau ke guru baam salam Pak, jangan mendekoleh ya. Beko kok gurunya pendeka selesai Pak. Ya, kok gurunya refleks. Nyo guru pendeka tuh kalau nyo lalu indak dikuncinya jurusnya, oh masuk Pak. Masuk. Katanya orang Taram punya silek tua ya nak, hati-hati. Saudara-saudari keberkahan Allah, kalau zon orang bermasyarakat sudah banyaklah kita dengar. Setiap orang beralek, setiap orang ada acara-acara pernikahan, ibu-ibu dengan ibu-ibu saling zon, itulah biasa. Orang Minang kalau tidak ada zon tu kayaknya tidak hidup dah. Kalau tidak memikirkan orang kayaknya tidak hidup. Lapau-lapau tu tutui, pajak-pajak tu tutui. Makanya ELC TV1 siapa yang punya? Orang Hawa. Dah tua tu. Orang agam tu sesudah parabek ke apa tu agak kateh tu seketeh. Suku beciloteh. Inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu. Wa la tajassasu. Ni perhatikan, kau orang tarekat kau paling banyak mamakan kau. Allah larangnya pakai tarekat syaitan, itu bukan tarekat Naqsyabandi, bukan tarekat Samani, bukan tarekat Syatari, bukan tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajassasu. Apa arti tajassasu? Tajassus, jangan mencari-cari kesalahan orang. Kira-kira yang boleh mencari kesalahan guru untuk diperbaiki, tapi guru tidak akan beberkan kepada yang lain. Maka guru di dalam majelis-majelis tarekat pasti apalah masalah muridku, apa yang menghijabnya, nanti diubek sama guru. Karena guru itu tabibul qulub, pengobat jiwa, pengobat kalbu. Jika Rasulullah SAW disebut tibbil qulub, maka pewaris baginda Rasulullah SAW juga tibbul qulub, pengobat kalbu. Awak ndak guru, indak perlu seorang ahli psikolog, tapi mencari-cari kesalahan orang. Bukan pula orang pengadilan, bukan lo orang KPK, bukan pula jaksa, tapi suka mencari kesalahan. Kalau bentuk Pak Wali itu dicari kesalahan kerjaannya. Kalau mursyid yang dicari kesalahannya apa? Kesalahan dalam menyulut orang, kesalahan dalam menggetalkin, kesalahan dalam pengajian. Siapa yang mencari kesalahan mursyid? Mursyid pula. Nah, itu bahayanya. Yang mencari kesalahan ulama biasanya juga ulama.
Itu sebabnya ada ungkapan ittaqu zallatal alim. Hati-hati terhadap tergelincirnya orang alim. Sebab kalau tergelincir efeknya banyak. Ada orang yang cari-cari kesalahan. Ya. Bapak Ibu, lihat dulu di antara kita orang yang tidak pernah salah. Kau beliau mursyid, apa le pernah salah pak? Apa mau tu bonya? Kalau kau apa biologis yo, pak surau yo. Kalau biologis pak surau, benar dari ketek kami dididik. Syekh Rizwan Dwi, Pak Siwa, guru debus Kota Nampe. Walaupun Pak Mursyid pernah salah Pak, banyak pasti. Apalagi kita yang murid kok. Babu ya Harib, sama nak. Ya. Adakah orang selain Rasulullah yang nggak pernah salah? Ada nggak? Maka kalau awak mencela orang salah, bawakan ke badan, bawakan ke diri. Kalau awak di posisinya berakhir kira. Kalau awak di posisi orang salah, itu di PKCN ada orang barasa badan. Kalau kolbu ulun kue-kue benar mundur tuh, bisa down. Itu yang disebut riya, khaufus syatam, takut dicaci orang, takut dikata-katai orang. Nah, berulang-ulang kami sampaikan itu. Semoga para penyimak kajian kami sama-sama kita bisa melewati riya pertama, tidak suka dipuji. Tapi yang paling berat, riya takut dipakai CN orang. Kira-kira awak punya ilmu berbeda dengan orang lain. Indah disampaikan kata Rasulullah, uljima bilijamin nanar, diancam, dipukul dengan pukulan dari api. Kalau disampaikan kajiko, ada orang tak berkenan. Kira-kira disampaikan tidak? Apakah berhenti menyampaikan suatu ilmu karena ada orang tidak sepaham? Tidak. Tak boleh berhenti. Padahal beliau-beliau tahun-tahun 80-an, 90-an sudah megang thariqat. Zaman itu orang-orang sensitif. Ya. Makanya Syekh Angko Mudo Sawir bahagianya bukan main. Hampir setiap malam orang minta talqin zikir dan minta bayat. Itu puncak kebahagiaan beliau. Bapak saudara makan Allah, wala tajassasu, jangan mencari-cari kelemahan orang. Apa sebab? Orang yang disebut arif bijaksana, orang yang memandang salah dirinya, bukan memandang salah orang. Orang-orang yang tajassus itu dimulai dari zan, suuzan, buruk sangka. Lah mulai buruk sangka, cari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan diri. Ada satu kesalahan yang dilakukan orang-orang yang suka mencari kesalahan, atau di saat dia mencari kesalahan orang lain dan membeberkan kesalahan orang lain, dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak disadari. Wala tajassasu, jadi tidak bisa pakai picing-picing mata doh. Ya, wak menuang sebentar, ras-rasan dulu, tidak begitu. Ya, siapa tahu rasa kita sudah terbawa oleh pikiran yang berburuk sangka. Wala yaghtab, mulai dari zon, cari kesalahan. Puncaknya apa? Pertama dikira-kira, berburuk sangka. Itu pertama, level 1. Level 2, mulai cari-cari kesalahan, kumpulkan kesalahan yang dijadikan target. Level 3, mulai membicarakan orang itu secara tidak langsung. Bahasa Arabnya ghibah, bahasa Al-Qur'annya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau membicarakan orang lain di saat dia tidak ada di hadapanmu, yaitu membicarakan keburukannya, kesalahannya. Kira-kira orang dulu kalau ngecek-ngecek di lapau, kalau kini di mana ngecek? Di YouTube, di mana ya?
di Facebook, itu hati-hati. Jangan sampai kajian-kajian kita yang masuk ke sosial media itu membicarakan orang, keburukan orang. Sebab di situ Allah menguji seorang hamba, kapan engkau wa fi anfusikum afala tubsirun, terhadap kesalahan dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah hendaknya seorang kamu, sebagian kamu membicarakan yang lain. Kau di majelis-majelis banyak. Kini di Pulau Jawa sedang ramai masalah Habib dan Sayyid. Tuh bajawe-jawe di YouTube, habis ko Habib Fulan, di Sayyid Fulan. Itu zuriat Nabi itu. Di saat mereka membantah-bantah terlihat aibnya. Apa aibnya? Emosional. Terlihat yang kedua, hijab nasab. Orang tuh kadang-kadang jo nasab konyo terhijab. Apa arti nasab? Suku suci zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan Syekh Ibrahim Mufti zuriat itu, cuma kita nggak tahu, ya. Dan besar kemungkinan dulu orang-orang Arab, orang-orang Gujarat sampai ke negari Taram. Seorang tua Taram itu wajahnya wajah-wajah Arab, Pak. Cuma kinilah sampai jadi Arab maklum. Serius. Kita jalan-jalan, celik-celik anak-anak, masih ada wajah-wajah Arabiknya. Cuma basuhnya basuh orang Taram. Tidak basuh orang Arab. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Nah, kau ilmu hakikat tuh. Ilmu hakikat. Setiap kali membicarakan orang lain, aib orang lain, apa yang terjadi? Seseorang itu sedang memakan bangkai. Kalau ada di antara kita dikasyafkan oleh Allah, dibuka mata batinnya oleh Allah, akan menyaksikan kalau ada seseorang membicarakan aib saudaranya sesama muslim, orang itu sedang menikmati bangkai. Apa beda daging biasa dengan bangkai? Daging biasa disembelih dengan nama Allah, kalau bangkai tidak. Satu kali baginda Rasulullah SAW jalan di padang pasir, lalu ada tumpukan bangkai. Sudah sekian hari, apa kata beliau? Tuh perhatikan, itulah bangkai. Itulah dunia. Kenapa orang suka mencari kesalahan orang lain? Karena sedang menutupi kesalahan dirinya. Kenapa orang suka membicarakan orang lain? Karena takut dibicarakan dirinya. Karena masih riya level 2. Apa riya level 2? Takut dipekecehin orang. Padahal ciri-ciri pecinta Allah, la yakhafuna laumata laim. Pencinta Allah, wali-wali Allah, tidaklah goyang, tidaklah takut dengan cacian orang yang mencaci, dengan gunjingan orang yang menggunjing, dengan prasangka orang yang berburuk sangka. Mereka tidak takut. Tidak ada rasa takut orang. Sebab kalbunya hanya bertahta nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa kata Allah? Allah bertanya, ayuhibbu, apakah senang ahadukum seorang kamu ayyakula lahma akhih, memakan daging saudaranya yang maitan, yang mati. Iko bukan daging kambing. Ada mayat terbujur di rumah, tua makan daging, lebar nih. Nanti satu saat pasti ada di antara kita yang Allah bukakan mata batinnya. Ketika ada seorang ustadz buya, kawan di surau kah, di sosial media kah, membicarakan orang lain, terpandang pada diri mereka itu sedang memakan bangkai. Pasti nanti ada masanya. Ada masanya itu nanti. Sebab mukasyafah, penyingkapan batin itu semakin akhir zaman, semakin banyak Allah buka. Semakin banyak Allah buka. Itu pun ujian bagi yang memandang. Apakah dia juga ikut berburuk sangka? Misalnya Datuk Marajogo nampak ada orang makan bangkai,
langsung vonis, oh Pak Joko mengunjang orang, Pak Joko ndak elok. Sudah boleh mengetahui dia menggunjing, tapi tidak boleh menjudge. Beda tipis ya. Ada orang salah, tapi jangan vonis dia sesuatu. Pak Wali Negari misalnya salah, tapi jangan kemudian buat interpretasi. Di dunia pengadilan, interpretasi terhadap hukum itu berbahaya. Yang diperlukan bukti saja dulu. Jangan kemudian berinterpretasi yang aneh-aneh, menafsirkan aneh-aneh. Saudara-saudara Allah, apa kata Allah Ta'ala? Fakarihtumuhu, tentu kalian tidak suka. Betul tak? Jangankan daging bangkai, daging 3 hari saya tidak makan doa no. Ya, ku daging bangkai. Ya. Maka ada satu riwayat baginda Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Salah satu istrinya berprasangka dan ingin mengatakan keburukan yang lain. Ya. Lalu diberi pelajaran. Ya. Disuruh minum, lalu keluarkan air minumnya dan keluar nanah. Wallahu alam, riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi secara ilmu kerohanian itu dibenarkan. Ya. Wattaqullaha, takutlah kepada Allah. Innallaha tawwabun rahim. Allah Maha menerima taubat, Rahim, Maha penyayang. Apa maksudnya? Kalau engkau pernah berprasangka, engkau pernah bertajassus mencari kesalahan orang, engkau pernah menggunjingkan orang, fattaqullah, takwalah kepada Allah untuk bertobat. Allah terima tobat kok. Tobat itu bukan karena dikecewain orang, tapi karena Allah yang mengatakan innallaha tawwabun rahim. Tak mau ada orang yang minta maaf salah, tak gitu. Minta maaf itu karena Allah yang memaafkan. Aku secara tafsir umum, kini masuk ke ilmu tasawufnya. Dalam ilmu tasawuf, zon itu berbeda sedikit dengan zon dalam ilmu usul fikih. Zon dalam usul fikih masuk kepada fikiran. Maka penemuan satu fakta yang hampir 100% disebut dengan zonnun qawi. Bahasa lainnya yakin. Zon yang qawi. Kalau orang lama menyebutkan zon yang qawi. Qawi itu kuat. Itu orang usul fikih, ahli hukum. Beda dengan ahli rohani. Ahli rohani berbicara zan itu kaitannya nafsiyah, jiwa. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, si khannas, syaitan bernama khannas. Khannas itu nama syaitan. Jangan lagi lo nama kawan atau nama anak khannas. Bagi nama khannas ada di surah An-Nas. Anas salah, nama kan ada nama orang si Anas kan, Tagalog namanya si Khonas. Khonas itu nama syaitan, tugasnya satu, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membuat was-was di sudur, di dalam dada manusia. Sudur saudara, sumbernya manusia ada doanya. Akan diberi was-was di situ. Melalui darah, melalui makan, melalui anggota tubuh. Kiranya syaitan itu, si khannas, tidak sanggup menebar dusta, menebar waswas kalau tidak ada syaitan tapi bertubuh manusia. Jadi syaitan itu ada dua. Apa beda iblis dengan setan? Iblis itu pasti jin, tapi kalau syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat orang yang memberi waswas.
Maka minal jinnati wan nas, ada waswas si khannas bernama jin, ada khannas bernama an-nas, manusia. Berarti syaitan al-khannas itu ada berwujud jin yang anasirnya api, unsur tubuhnya api. Ada al-khannas, wujudnya dengan tubuh yang tercipta dari saripati tanah. Dan kiranya syaitannya jin tidak mampu memperdaya manusia kecuali melalui manusia setan yang bertubuh manusia. Dan kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Kalimat a'udzu, aku berlindung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Makna yang dilupakan orang, kalau biasanya kan aku berlindung dari setan, kayak setan dipisahkan dari dirinya. Enggak, kan itu. Aku berlindung kepada Allah, dengan Allah, billah. Ba di situ bisa berarti ilah, ba di situ bisa berarti isti'anah, memohon pertolongan Allah. Minasyaitonir rajim, daripada menjadi bagian daripada syaitan. Itu yang dilupakan maknanya. Biasanya kita memaknai, ya Allah jauh-jauhkan setan dari aku, gitu ya, lindungi aku dari setan. Tapi banyak yang lupa bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim berarti ya Allah lindungi diriku, zahirku, tubuhku, lisanku, kata-kataku, tulisanku daripada menjadi bagian syaitan yang rajim. Syaitan ar-rajim, apa arti rajim? Ar-rajim fa'il mubalaghah bermakna maf'ul. Fa'il mubalaghah berarti kata kerja, pelaku, tapi maknanya objek yang dirajam, yang dilempar. Orang-orang yang telah menjadikan, membiarkan dirinya bagian dari syaitanir rajim, yang memberi was-was lewat kalam-kalamnya, ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya. Hati-hati, itu bagian dari syaitanir rajim. Dan syaitan pasti dirajam, syaitan pasti dibuang, syaitan pasti dikutuk. Rajim yang dilempar. Asik. Maka orang-orang yang membicarakan orang lain karena khawatir dibicarakan, mereka telah menjadi bagian dari khannas. Siap-siap, rajim, dia akan dirajam, dia akan dibuang. Allah yang buang, Allah yang buang. Bapak Ibu yang bukan Allah, kajian kami ulangi, bukan untuk menilai kawan, ikut untuk awak. Sehingga kajian awak tidak untuk menyinggung-nyinggung orang lain, tapi untuk menyinggung diri kita sendiri, untuk mengatung-atui diri awak sendiri. Ya, siapa tahu kita terjebak mencari-cari kesalahan orang, kita terjebak berprasangka kepada orang, ya. Sedang lama-lamanya bahas adab, tiba-tiba ada murid nyeletuk petang. Kalau murid kurang aja, ada adabnya. Guru ada tak? Kurang adab. Jadi si murid pengen cari kesalahan guru. Aduh, selalu begitu. Lupa membayangkan diri. Bapak Ibu yang bukan Allah, maka ayat ini pada bab syariatnya keluarlah hukum halal haram, haram zon, suuzon, haram cari tajassus, haram gibah. Pada ilmu kerohanian, ilmu ma'rifat, ilmu hakikatnya apa? Kalau engkau zonnya bersumber dari hati yang lalai, dari waswas syaitan al-khannas, itulah yang disebut di ayat itu, inna ba'da zanni ithmun. Jadi bila disebut prasangka awak, perkiraan awak, kira-kira awak itu ithmun, dosa. Kalau dimulai dari qalbu yang lalai kepada Allah. Allah itu menyebut dirinya akbar, wala dzikrullahi akbar. Sungguh menyebut nama Allah itu lebih besar. Maka orang-orang yang menyebut nama Allah tidak sempat mencari kesalahan orang lain,
sebab dia sedang asyik dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jadi apa ubek daripada tiga penyakit kau? Suuzon, tajassus, mencari kesalahan, lalu gibah, menggunjing. Obatnya adalah mengisi kolbu dengan nama Allah. Sebab apa isi galih itulah yang keluar. Kalau ikut galih airnya bening, keluarnya putih nak. Lain mungkin airnya bening, keluarnya teh telur. Kau nak minta teh telur Pak? Jangan jadi buayan belum. Nanti salah paham ya. Padahal benar paham itu. Lain mungkin air bening keluarnya teh telur. Lain mungkin kalau wadah kolbu diisi nama Allah, 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 diisi terus, pasti keluarnya Allah yang maha hebat. Asyik membicarakan Allah. Maka ciri-ciri ahli zikir tidak sempat membicarakan kesalahan orang. Wala dzikrullahi akbar. Nama Allah lebih besar, sifat Allah lebih besar, zat Allah lebih besar. Kalau Allah sudah besar dalam diri, tidak terpikir mencari kesalahan makhluk Allah. Tuh pemintihnya. Itulah makna wattaqullah. Takwa di dalam dadu. Wattaqullah, takwalah engkau dengan isi dadamu kepada Allah. Apa terjemahan ulama kita? Wattaqullah, isilah dada engkau dengan takwa. Ajalannya sebutlah nama Allah dalam kalbu, maka dada engkau akan terisi dengan nur ketakwaan. Nanti enggak akan jadi suuzan sama orang. Tapi kok ada orang tarekat kan berkhalifah, bahkan mursyid masih bicarakan itu gelar. Mungkin rohaninya belum sampai. Ya. Gelar aja itu. Gelar mau ijazah, ijazah kan gampang tinggal tulis. Ya. Perlu ijazah nak? Jadi mursyid gampang, sehari bisa kita tulis 40 kok. Tinggal print, zet, keluar 100.000 juga bisa. Tapi apakah seseorang menjadi kekasih Allah dengan ijazah tariqah? Enggak. Seseorang menjadi kekasih Allah dengan wattaqullah, dia kolbunya dihadapkan kepada yang membolak-balik kolbu. Dan yang kedua, kalau tadi menggunjingkan, kini kalau terjadi di antara kita, Pak Wali Negari, Buya Arif misalnya, di pegunjian orang, posisi awak? Boleh tu enggak? Batu Kejong, boleh tak? Boleh. Ayo pemaneh tu. Badan senang ketek fikir pemaneh. Jadi kalau enggak boleh itu berarti enggak ada harga diri dah. Yo. Ya pendekat. Tapi beda thariqah anak. Membalih orang yang memburuk-burukan gitu, itu sama dengan mengecilkan diri sendiri. Jadi, maka Pak Wali tidak usah jawab semua orang yang mengata-ngatai. Ya, apalagi waliullah, wali negara ini tidak boleh itu loh. Ya, apalagi wali Allah. Kalau kita mendengarkan semua kata orang, tidak ada kerajaan. Nanti jadi presiden yang zaman sebelumnya, presiden pencitraan yang sebelum, yang kini ada aja pencitraannya. Ya, betul, kamu nanya belosnya. Cuma kita tahu, se-Indonesia mengatakan dia PKI, tapi dia nggak balas. Hebat itu. Ya. Walaupun sampai kini sulit juga memilihnya. Ya. Tapi presiden sebelumnya, pencitraannya luar biasa, ngeluh. Ketemu menteri Malaysia ngeluh, katanya ngeluh terus. Orang Indonesia itu suka kritik. Itu presiden sebelumnya. Belum lagi buya-buya sudah diberi kebebasan berdakwah. Allah berikan gerak bebas di negeri ini.
tapi masih tidak bersyukur kepada Allah SWT. Orang kalau tidak bersyukur, diambil nikmatnya. Maka beberapa kiai, buya, ustaz, Allah kemudian sempitkan gerak dakwahnya karena tidak bersyukur. Coba hidup di negeri jiran, Pak. Mau dakwah, mau ceramah di Taram, harus urus dulu surat izin. Di situ ada kan? Ada yang nulis surat izinnya kan? Ada sijil namanya. Ditauliah dulu. Di Indonesia bebas, Pak. Bebas. Cuma para penceramah, para dai, para ustadz tidak bersyukur. Enggak bersyukur. Coba perhatikan, ya. Bapak Ibu serahkan Allah, kalau awak di posisi orang yang diperbudak, boleh enggak? Harga diri kan gitu ya. Bukan begitu. Wattaqullah, takwalah. Pandanglah mereka dengan kolbu. Takutlah engkau saat membalas kepada Allah. Perhatikan, kalau membalih karena membela diri, itu nafsiyah, itu diri, emosi. Tapi kalau membela karena ingin membela Allah dan Rasulnya, tidak usah diperkatakan itu. Itu baru mulia. Tapi siapa yang begitu? Selevel Sayyidina Ali nggak lolos katanya, menurut beliau. Apalagi orang-orang gini termasuk gitu. Batu ketuk dikata-kata orang lahir batin, sosial media bahkan nyatu online offline. Rasa-rasa kambaleh nak. Pasti rasa-rasa kambaleh. Nan paling parah nan di belakang ambo Pak Wali Negari. Ya, pasti setiap hari ada yang membicarakan. Pasti. Apalagi Taram diberkahi negeri yang luar biasa. Ada kepala Bonda, ada kepala Kodir kan? Kepala Bonda, ada Buki Bule, ada sungai yang masya Allah orang Taram tidak pernah buih tapi dapat berkah. Dalam 5 hari laku tiket berratusan juta. Dek hari rayo. Itu ujiannya berat nanti. Ujiannya berat nanti. Pasti dikata-kata orang curiga saja bawaan. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa posisi awak kalau dikata-kata orang? Pertama, tidak usah balas. Apa dalilnya? Dalilnya Sayyidina Muhammad SAW ketika dilempar dengan taih oleh orang Taif, diusir sampai berdarah. Apakah beliau membalas? Apakah beliau mendoakan kutukan untuk orang itu? Tidak. Tidak ada doa kutuk. Kalau dewa bah, demi Allah dunia akhirat ada ndak rela. Kan itu. Masa waliullah begitu kan? Katanya kekasih Allah kok begitu? Enggak begitu kekasih Allah. Itu kekasih nafsiyah. Dia berbicara dengan emosinya. Tipis. Membela diri atau membela Allah? Kadang lo diriwak pada Allah. Awak disinggung-singgungnya bu ya. Aden punya harga diri. Langsung majalah orang tu kali. Supaya menghapus Aden jadi tek-tek boleh. Jadi sebut-sebut nama dia. Tak begitu. Ya, tak begitu. Rasulullah kalau mau begitu, mungkinkah 10 tahun sukses di Madinah? Mungkin tak? Tak mungkin. Dakwah beliau sukses. Orang-orang begitu lewat. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut, tidak berhenti, tidak gelisah dengan cacian orang mencaci, gunjingan orang yang menggunjing. Itulah orang-orang berjiwa besar. Jiwanya besar. Apa yang tampak pada orang itu? Di dalam kajian kerohanian, wattaqullah, bah memasangkannya. Kalau ada orang mencari kesalahan awak, kalau ada orang sedang mampakatoi awak, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Mungkin kesalahan itu ada di awak. Entah kok tuan-tuan hadir kok tidak pernah bersalah. Awak dipekecen orang, dikritik orang, bukan dikritik, dihujat orang. Kira-kira kamu merasa tidak bersalah, wak? Tu bedanya Nabi dan malaikat apa?
Maka adab kalau dikatai orang, katakan, ya Allah, jika betul itu kesalahanku, tolong bimbing kolbuku menerimanya. Satu. Dan kedua tadi, la fa'ila illallah. Tiada yang menggerakkan orang itu berkalam, bergerak, mencaci kecuali dengan izin Allah. Tapi tidak semua izin itu ridha Allah. Begitu akidah Ahlussunnah. Allah izin tidak ada orang kafir, izin tidak ada orang maksiat, tapi Allah ridha tidak. Nah, mencari kesalahan orang, berprasangka, mencaci maki, menggunjing, itu bagian dari izin Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak ridha. Ya? Kalau ada selain Allah yang memberi izin, berarti ada Tuhan selain Allah. Itulah syiriknya kelompok-kelompok Qadariyah zaman dulu, syirik khafinya dalam bab akal, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, kalau awak berfaham modal tadi, kira-kira rusuh hati nak? Ada orang mengkecek awak, apa kata hati? Mungkin yang dikeceknya betul. Dan kedua, siapa yang mengizinkannya? Allah. Berarti Allah sedang ingin menyapa dan menegur. Bang Iwa, kalau ada anak kita agak kasar, anak awak berteriak, anak itu baik salah, kan dibunuh anak itu, kan dihajar anak itu, kan enggak? Itu baru kekasih. Orang yang kita sayangi bernama anak, apalagi Allah yang betul-betul kita sayangi. Maka mau ulang tanya lihat, kalau ada orang mempengunjing awak, membekecek awak, menjatuh-jatuhin makom awak, kira-kira, makomnya lebih tinggi tu lah ya. Ar-Razi itu makomnya masih kuli-kuli, kajinya kuli-kuli. Tentu yo, kaji di mimbar kuli-kuli. Awak lagi sis ketek berang orang. Oh, kok kaji harus berjampu yo, baru buka di mimbar. Berang, belum mursid-mursid buka. Ya. Oh, buka seketek senyala berang orang. Ini serba salah kalau mengikuti orang. Awak ngaji kulit, kecek orang yang tadi macam kaji baca tu kulit baru. Pas kita buka isinya, orang macam tadi. Kaji awak ni dalam baru buka-buka. Mempeturi kecek orang mereka bila kita akan berkembang. Yalah. Jadi jangan berhenti dengan cacian orang itu. Dan mereka berkomentar itu atas izin Allah Ta'ala. Pandanglah itu gerak Allah, bukan gerak makhluk. Disitulah seorang hamba akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Apa manisnya iman? Memandang segala satu fiilnya Allah, memandang segala satu fiilnya Allah. Musibah yang katanya pahit jadi manis, cobalah memandang segala satu fiil Allah. Murid bertanya kepada gurunya, mursyid, wahai tuan syekh, tuan mursyid, bah kok kami zikir kurang lama zikir? Sang guru tersenyum, bah engkau tahu zikir itu kurang lama, berarti sebelumnya pernah dia zikir dan lama. Di saat si murid diberikan zikir tapi tidak terasa nikmatnya, apa kata Imam Ibn Athaillah Sekandari? Kenapa anugerah-anugerah kelezatan rohani diberikan sesaat, di saat orang itu tidak memikirkannya, di saat dia lupa dengan kelezatan itu, supaya dia tidak mengatakan aku mendapatkan kelezatan ini, natijah zikir ini karena rajin berzikir, rajin berkhatam, rajin bersuluk, banyak thariqah. Bukan. Diberikan kelezatan zikir di saat orang itu nol, lupa bahwa dirinya sedang berzikir. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, mengalami apakah yang membicarakan atau dibicarakan, pintu terakhirnya cuma satu, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tawwab,
Tawab itu bermakna maha menerima orang-orang yang menyesali kesalahannya walaupun berkali-kali. Jadi mohon maaf beberapa ustadz, buya, ambo tidak sepakat dengan kajian yang mengatakan taubat itu tidak boleh sambalado. Kalau dek kami berdasarkan ayat itu, nama Allah Tawwab, taubat itu harus sambalado, harus candu. Ini apa deh? Ya nak? Tapi kemudian diulang-ulang. Tawwab ada di situ syiddah, musyaddad. Allah maha menerima taubat yang berulang-ulang. Itu disebut tawwab. Maka doa ba'da sesudah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang berulang kali tobat, bukan sekali tobat. Jadi tobat bukan sekali, tobat mesti berkali-kali. Sebab manusia malam ini tobat, pulang maksiat balik, berarti sebelum tidur tobat lagi. Tidur, bangun tidur maksiat lagi. Jadi kalau tobat hanya di akhir hayat itu bilo akhirnya, bilo hayat berakhir, bisa jadi setelah itu, ya nak? Karena hayat tidak tahu kapan akhirnya, anggaplah kita tua setiap saat. Jadi nggak usah katakan nanti sajalah tua, anggap setiap saat kita tua. Saya tidak tahu kapan ajalun qarib itu, nggak tahu kapan datang. Oleh karenanya Allah mengatakan innallaha tawwabun, tapi dipasangkan rahim. Apa beda Rahman dengan Rahim? Dalam hadis Imam Muslim, ini hadis terakhir yang mau sampaikan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah mempunyai 100 kasih sayang, rahmat. Satu Allah sebarkan dari alam tercipta sampai akhir, sampai kiamat. Itulah yang kita perebutkan sama jin, sama kucing, sama guguk. Bahasa orang awak apa? GAJ buruk na bahasanya kan. Kita berebut dengan orang-orang non-muslim, berebut dengan hewan, berebut dengan semua. Itu cuma satu rahmat. Makanya jangan terlalu ingin mewah hidup di dunia. Mewah dalam artian hidup tuh nyaman, lurus, enggak. Mesti ada liku-likunya. Sedangkan 99 Allah sediakan nanti di akhirat. Itulah yang tersimpan dalam nama Rahim. Rahim itu khusus untuk orang-orang kekasih Allah. Ar-Rahim lirruhama. Allah yang Maha Rahim itu rahmatnya dilimpahkan kepada orang yang saling mengasihi dalam ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Daud dikatakan nanti di akhirat para nabi, para syuhada itu heran. Ada sekelompok manusia itu bergerak seperti kilat. Apa kata mereka? Ya Rabb, manhum? Siapakah mereka ya Allah? Lalu ada suara menjawab, hum al-mutahabbuna fiyya. Mereka orang-orang yang saling bermakrifat sehingga saling kenal. Orang kalau kenal dia sayang, kalau dia sayang dia tahu sumbernya sayang. Fiyya, sumbernya adalah aku. Mereka yang saling sayang menyayangi karena aku. Orang kalau sudah sayang cinta pasti berkorban. Kalau awak cinta aja orang rumah, kira-kira gaji untuk orang rumah, yo, kecuali nanda, ya, kayaknya rekeningnya dua, cik itu orang rumah, cinta awak, yo. Kalau awak sayang je orang rumah, sayang je anak, itu harta yang tadinya kita nggak keluarkan untuk diri kita, kita keluarkan untuk mereka, ya nak? Nampak anak ndak pakai baju, nak rancak, awak belum beli baju, awak beli untuk anak. Dia cinta je anak. Kalau betul kita cinta kepada Allah, berarti cinta kepada kekasih-kekasih Allah.
berarti saling berkorban dengan kekasih-kekasih Allah. Korban waktu, korban keluarga, korban harta, korban badan, bahkan korban nyawa sekalipun. Maka jihad yang sahih, yang benar, itu hanya jihad karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu kajian kita Bapak Ibu, ya. Sengaja indak mengarah bana ke ilmu-ilmu zikir, karena sudah ada isyarat tadi dek buya gitu. Ya. Kalau kajian baik itu japui ke ahlinya, lah maka kita hanya buka-buka bagian kulit-kulit saja. Ya. Nanti kalau tiba lo saatnya buka pula yang dalam-dalamnya. Ya. Syaratnya di surau suluk atau surau tarekat, baru kita buka. Ya. Kalau di surau tua raso yang tiba ke kami itu tarekatnya Syatariyah. Ya, silakan konfirmasi ke Buya. Ya. Sebab di zaman Syekh Ibrahim Mufti itu Naqsyabandiyah belum masuk ke negeri awak. Baru tarekat Syatariyah. Syatariyah itu gabungan Qadiriyah Khalwatiyah. Maka di beberapa sanad Syatariyah di Pariaman itu disebut Syatariyah Khalwatiyah. Ada khalwatnya. Ya. Tapi kita pun beruntung ada surau Syekh Mudo Sawir bernaqsyabandiyah bersama niyahyo dan mengerti pula tarekat Syatariyah. Ya. Itulah beruntungnya kurang karam, ya. Di situ ada mursyid, di situ ada mursyid. Ya. Dan tidak usah bandingkan mursyid lama aja mursyid baru, masuknya lah berlain. Masuknya sudah berlain. Tapi yang satu hal yang mau ingat dari Engkau Mudo Sawir, beliau setiap malam duduk menyebut nama Allah ribuan kali. Dan itu sudah dilakukan semenjak umur 21 sampai beliau wafat ke petang. Umur 21, wafatnya berapa umur beliau? 70 sampai bara kira-kira 50-an tahun lebih menabung nama Allah dalam kalbu. Wajar orang-orang seperti itu punya khazanah asma Allah yang kaya di dalam dirinya. Ya. Maka rasakan kalau orang ahli zikir nama Allah, ziarah ke tempat beliau rasanya dahsyat. Ya, ada tarikannya. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, la ya'riful awliya, la ya'riful wali illal wali. Tidak mengenal rahasia kewalian, ilmunya para wali kecuali wali. Ya. Tapi dibantah. Kata Imam Qushairi, ada yang bantah. Kadang wali pun tidak tahu orang lain wali. Tidak duduk mazhab. Baca itu. Kiranya ada wali yang mampu menyembunyikan kewaliannya. Hati-hati. Kadangnya tuh orang basawah, nya bapora, nya tukang parkir, mungkin karyawan, mungkin anggota TNI, Polri, PNS, mungkin guru, bukan guru ngaji, guru biasa, mungkin orang-orang pekerja biasa. Hati-hati, ya. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi? Sesungguhnya inna lil awliya, inna lil walayah raihatan, sesungguhnya kewalian itu ada aroma harumnya, ada aroma harumnya. Ya'rifuha ahluha, akan dikenal oleh orang yang mengenal cita rasanya. Oleh karena itu, kalau kita melihat ada seorang masa wali begitu, belum tentu dia bukan wali. Siapa tahu dia benar-benaran wali, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi, yang kata jawab? Oke, silakan. Silakan dikumpulkan, ya. Lebih baik pakai tulisan. Orang awak negeri kata-kata, ya. Hobi mengecek. Kalau dia lagi pertanyaan bisa mengecek. Pertanyaannya cuma 3 kata, tapi uraiannya setengah jam. Fadhal, silakan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu
kepada Bapak Ibu panitia untuk berempat, silakan untuk kembali sebelum menunggu kertas pertanyaan sampai ke depan. Setiap pemerintah akan bisa kembali untuk melaksanakan tugasnya. Alah tuh lah banyak tuh. Lah banyak tuh, lu jawab doang. Kadang bahkan ada pertanyaan yang kami tidak sanggup jawab, ya. Bukan berarti nggak boleh jawab, nggak sanggup jawab. Alhamdulillah banyak yang kosong. Pertanyaan fikih, ya. Dalam kajian lain, lain apa? Lain alam. Ada yang mengatakan kalau perempuan sebaiknya beribadah di rumah, sedangkan di mana-mana majelis yang banyak mengaji, kecuali malam kini, banyak laki-laki, ya. Wah, berarti kertasnya kurang update nih, ya. Betul. Ada sebuah riwayat di hadis Abu Daud bahwa perempuan itu sebaik-baik tempat sholatnya adalah di rumahnya. Tapi hadis itu tidak sampai derajat sahih, hanya hasan. Sedangkan yang sahih, kata baginda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allah masajidah. Jangan kamu coba-coba larang perempuan, hamba-hamba Allah perempuan pergi ke masjid. Hadis Sahih Bukhari. Kok giliran Sahih Bukhari nggak diambil karena nggak cocok dengan mazhab dia, karena nggak cocok dengan manhaj dia. Padahal hadis begini bukan untuk dipertentangkan. Hadis ini ada ilmunya, disebut ilmul jam'i, digabung. Oh, kalau ibu-ibu sudah punya tugas kepada suaminya, ngurus anaknya, maka sholatnya yang afdal di mana? Di rumah. Tapi kalau masih gadis, atau suaminya dan istrinya sama-sama memaklumi pergi ke masjid, atau ibu-ibu yang sudah pensiun punya suami, atau pensiun dari yang satu lagi, silakan ke masjid. Istri-istri Rasulullah salat di masjid. Hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW sedang berjalan dengan Sayyidah Sofiyah pagi-pagi ba'da subuh, masih gelap. Lalu ada orang melihat. Orang itu cuma melihat, oh Rasulullah kok dipedusi. Rasulullah supaya mereka tidak suuzon langsung cut. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, ini Sofiyah. Lalu sahabat itu menjadi salah tingkah. Wah, Rasulullah bukan begitu maksud kami, wahai Rasulullah. Kami bukan suuzon. Bini baru lo Nabi kuliah. Syalo bini lah. Kan banyak orang begitu, Buyanya bini, inyo yang berang. Biarlah gurunya bilang, apa urusannya? Itu terjadi zaman Rasulullah. Itu orang bini yang mal kok. Baru lo bini Rasulullah. Kiranya masih istri yang lama. Sofiyah. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada darah, di situ ada syaitan. Khawatir kalian melihat aku berjalan dengan seorang perempuan lalu berpikir aneh-aneh. Itu sahih. Berarti Nabi SAW pulang dari masjid bersama istrinya. Kalian pernah berangkat ke masjid di orang rumah? Pulang bersama, nak tinggal sudah. Yang mesra dikit lah Pak. Tungguin. Satu kali Nabi SAW ngajak Aisyah di hadis Muslim, Kitabul Masajid.
Beliau kemudian berdiri bersama Aisyah di jendela masjid, lalu melihat ke dalam. Di dalam masjid orang-orang Habasyah sedang melakukan tari pedang. Ya rukusun, mereka menari. Kalau bahasa kini basile, pencak. Pencak itu kan raqs. Ya. Jadi sejarah basile di surau itulah dalilnya. Ya, itu dalilnya. Dan Nabi ngajak Sayyidah Aisyah untuk menonton. Berarti biasa, istri-istri Rasulullah itu biasa di sekitar masjid, bahkan masuk masjid. Lalu kok muncul kajian melarang perempuan ke masjid? Ya mungkin karena maka hadisnya suka-suka, ya, maka hadisnya suka-suka. Atau ada bias terhadap perempuan, menganggap perempuan itu objek yang mesti dijauhkan dari laki-laki. Perempuan itu akan merusak semua laki-laki. Yang ada laki-laki merusak perempuan, ya Bu. Nah, gadis-gadis itu dirusak laki-laki, merusak itu. Apa itulah yang merusak dulu kan? Setelah akhlak kan apa rusak tuh. Oke, apa lain? Aduh joro. Laba steril kan? Filter, alhamdulillah. Apa kiat beramal agar kolbu kita berkekalan mengingat Allah? Ternyata di Quran tidak ada ayat yang menyuruh zikir berkekalan. Nah, itu kabar gembiranya. Mbak senang tidak? Tidak ada perintah yang menyuruh berkekalan dalam zikir, tidak ada. Yang ada hanyalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, sebutlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, bukan selama-lamanya. Sebab Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yang ada itu salat daim, bukan zikir daim. Nah, itu bedakan. Satu kali Abul Hasan Syazili bertanya ke muridnya, "As-salaitum? Apakah kalian sudah salat?" Lalu para murid-muridnya enggak berani jawab. Takut kalau guru yang bertanya ada maksud lain, padahal mereka sudah sholat berjamaah. Lalu seorang murid bertanya, "Wahai Tuan Syekh, apa maksud engkau? Kalau sholat yang zahir, kami sudah sholat. Pasti engkau ada maksud yang lain, wahai Tuhan Syekh." Kata Imam Syazili, "Hal salaitum salatad daim?" Apakah kamu sudah menunaikan sholat daim? Nah, itu yang ada dalam surah Al-Ma'arij. Ya, orang-orang yang mereka terhadap sholatnya daimun, daim. Yang mampu berkekalan dengan Allah hanyalah Allah. Kalau hamba tidak sanggup, Allah itu qadim, maka hamba yang hadis yang baru tidak mampu mengingat Allah yang qadim, yang maha awal, yang tidak ada awalnya, maha awal tidak bermula, maha akhir tidak berkesudahan. Bagaimana seorang hamba yang punya awal bisa mengingat Allah yang tidak berawal? Mustahil. Maka yang mampu mengingat Allah itu hanya Allah sendiri. Apa maksud kalam ini? Fazkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, sebutlah aku sebut engkau. Sebutlah aku, lenyapkan dirimu, fanakan dirimu, habiskanlah egomu, munculkan kehambaanmu, nolkan nafsiyah jiwamu. Di saat itulah bukan engkau lagi yang menyebut namaku, akulah yang menyebut namaku melalui engkau, tubuh ciptaanku. Tubuh awak siapa yang mencipta? Allah. Kalau awak menyebut nama Allah, itu awak yang menyebut atau Allah yang menyebut? Tergantung kesadarannya sampai di mana. Nah, kesadaran itulah anugerah. Maka yang berkekalan mengingat Allah hanyalah Allah. Ini kabar gembira. Fazkuruni azkurkum. Sekali hamba disebut Allah, selama-lamanya Allah menyebut dia. Sekali hamba diingat Allah, selama-lamanya Allah menyebut dia.
Maka dalam zikir-zikir yang kita lakukan, usaha kita cuma satu, mencari perhatian Allah. Semoga Allah mengingat kita walaupun sekejap, sesaat, satu lahzah dalam ilmu Allah, maka Allah selama-lamanya ingat kita. Karena ilmu Allah tidak berubah-ubah. Maka ada satu ungkapan dari Sidi Ahmad Tijani dan guru-guru kami, man ra'ahu Allah lam yu'adzibhu. Siapa yang Allah pandang dia, maka dia tidak akan disiksa. Kita kalau sudah dipandang oleh Allah, kita tidak disiksa. Itulah zikir Allah kepada hamba. Jadi gitu ya, fanakan diri dalam kehambaan, maka engkau akan berkekalan menyebut nama Allah. Ya. Apa hukumnya menunjuk bagi khatib Jumat? Wah, ini pertanyaan fikih lagi nih ya. Makruh, tapi tidak sampai kepada batal. Ya. Makruh pun jika berlebihan, semuanya gerak, akhirnya goyang. Itu tahun berapa tuh goyang? 13,9 itu berapa Masehi? Berapa Masehi? 100 tahun yang lalu ya? Lebih ya? Lah tua ya? Alhamdulillah. Nah, dulu kenapa kalau khutbah pakai tongkat? Supaya tangan gak usah main. Itu rahasianya satu. Nah, boleh mengangkat tangan seperlunya. Contohnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Itu ada di hadis Muslim. Abu Daud Tirmizi, Nabi apabila bersyahadat menyebut nama Allah, asyara bi asba'i. Beliau mengisyaratkan dengan jari-jarinya, dengan tunjuknya. Jadi boleh khusus isyarat kepada Allah atau diri. Menyebutkan hadis misalnya, Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Menunjuk itu boleh. Itu bagian dari cara memudahkan makmum jamaah memahami hadis. Sebab itu bagian dari musalsal dalam hadis. Tapi kalau tunjuk itu tidak boleh ya. Dalam berdoa itu disunnahkan. Apalagi saat berdoa, ya Rabb gitu, ya Allah masyhad. Jadi Nabi kalau berdoa Allah masyhad, Nabi tunjuk. Tapi kalau Allahumma gfirli, ya yang begini ya, itu tidak pas, tak mengerti gimmick Rasulullah ya. Maka yang afdal kalau doa ya doalah ya. Kalau nyebut nama Allah baru tunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, itu sunnah ya, itu sunnah. Perhatikan, itu bukan rukun dan syarat. Jangan baca kalau negara itu ya, masalah sederhana kok. Awak sembahyang ulang lihat imam ceko gari-gari, orang kayaknya ahli benar aja fikih tapi jahil murakkab ya. Itu urusan tidak membatalkan khutbah, itu urusan cuma makruh. Yang kena si khatib. Salat Jumat gak rusak, khutbah gak rusak, cuma dia yang membuat makruh, adab dia yang bermasalah. Khutbah selesai, jangan mempersulit diri. Halakal mutanatti'un, cilaku urangan terlalu ketat, sulit hidupnya. Tiap kali Jumatan ulang sembahyang repot tuh. Berarti curiga aja khatib setiap saat kan? Kecuali ada guru kita di salah satu tempat, emang amalannya khawatir khatib bagus, khawatir karena beliau mazhabnya Syafi'i, 40 orang mukim tidak cukup. Ada yang begitu, itu gak ada masalah. Bukan karena curiga kepada khatib, lagi-lagi wala tajassasu. Ini hati-hati, karena kita setiap Jumat mendengarkan khutbah. Ayatnya berarti kan, jangan cari-cari kesalahan. Jadi kalau khatib salah, doakan supaya dia lancar. Kalau dewa bah rasan dalam masuk angka negeri taram, rasanlah negeri keramat, kurang adab, kurang mencium tangan den. Seharusnya naik kata cium dulu tangan den, baru naik kata ya salam. Bapak Ibu, ayatnya jelas.
Surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Kaji kita nggak usah tinggi-tinggi, karena banyak orang kajinya tinggi kini tapi mengkecen orang situ. Banyak orang kaji ma'rifat, hakikat, tarikat, Masya Allah, tapi tajasus, selalu mencari-cari aib orang. Alun atau alun. Nah, selalu begitu, hampir di semua surau, hampir di semua majelis ya. Dan sialnya itu guru-guru kita sebagian ya. Barangkali cukup ya, sudah jam 10. Alhamdulillah, meskipun tadi hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Meskipun kami tidak membawa ilmu yang spesial, masih ilmu yang biasa, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, husnuzonnya terlalu tinggi. Datang meskipun hujan, padahal ilmunya biasa-biasa aja, hanya surat Al-Hujurat ayat 12. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmani rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan dari hati kami yang penuh noda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hatinya yang penuh cahaya. Allahumma ya Allah, sampaikanlah rindu dari hati kami kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh cinta. Allahumma ya Allah, aksir salat alaihi, limpah ruahkan juga ya Allah salawat dan salam kepadanya, dan berkah salawat salam itu ya Allah limpahkan juga bagi kami kasih sayang Engkau yang telah Engkau limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, malam ini insyaallah hati kami ingin berbaik sangka kepada semua orang, tapi esok kami tidak tahu ya Allah. Maka ya Allah, apabila kami terjebak berburuk sangka kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, membeberkan kesalahan orang lain, membuka aib orang lain, maka tolong ya Allah, tegur kami dengan kelembutan-Mu. Jangan tegur kami dengan jalaliyah ketegasan-Mu dan azab-Mu. Tegurlah kami ya Allah dengan rahmat-Mu, dengan rahman rahim-Mu, sehingga kami kembali dengan aman, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ya Allah, hari ini kami taat, malam ini kami jauh dari maksiat, tapi esok bahkan nanti malam kami tidak tahu ya Allah, apakah kami istiqamah dalam taat, apakah kami bertahan dari maksiat. Maka ya Allah, jika nanti di masa depan kami terjebak dalam maksiat, kami terjebak dalam dosa, berikan kami kesempatan untuk kembali kepada Engkau ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk mengakui kesalahan kami di hadapan Engkau ya Allah. Beri kami kesempatan untuk memohon ampunan dan belas kasih-Mu ya Allah, dan gerakkan hati dan lisan kami untuk bertaubat dan istighfar ya Allah. Allahumma ya Allah, rahmati kami, rahmati sayangi kedua orang tua kami, rahmati pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, kawan-kawan kami, orang-orang yang berjuang bersama kami. Ya Allah, rahmati ulama-ulama kami, umara-umara kami, orang yang mengurusi negeri ini. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat ada noda kebencian dalam kalbu kami ya Allah, maka hapuslah malam ini. Ya Allah, jika Engkau melihat ada emosi, ada prasangka, ada penyakit hati di dalam dada ini, maka kami memohon dengan kelembutan-Mu ya Allah, hapuslah semua itu ya Allah. Hapuslah semua kegelapan itu ya Allah. Hapuslah semua kebencian itu ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat di kalbu kami ada kelalaian, ada kerasnya hati, maka mohon ya Allah,
farhamna, rahmati kami, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah, lembutkan hati keluarga kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami malu meminta rezeki, tapi kami tidak malu ya Allah untuk meminta supaya kami dapat bersyukur kepada Engkau. Bantulah kami untuk mensyukuri nikmat yang Kau beri ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk taat kepada Engkau. Bantulah lisan kami yang keluh ini, bantulah kalbu kami yang keras ini untuk selalu menyebut-nyebut nama Engkau. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, wahai yang maha melimpah ruahkan cahaya, masukkanlah cahaya namamu, cahaya fi'il perbuatanmu, cahaya sifat dan zatmu ke dalam diri kami, sehingga diri ini terang menemui jalan kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebahagiaan di dunia dengan mengenal Engkau dan mengenal baginda Rasulullah SAW, dan kami memohon bahagia di akhirat, bertemu menatap wajah jalal dan jamalmu, membersamai nabimu yang maha kasih, nabimu yang penuh kasih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ikhtim lana bis sa'adah, ikhtim lana bi husnil khatimah. Tutuplah hidup kami dengan tutup yang baik, dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ikhtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala an-nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.